Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini, Minggu 12 April 2020, adalah hari yang begitu sangat berarti bagi kita, umat yang percaya di muka bumi ini. Karena Tuhan kita telah bangkit dan mengalahkan maut, sehingga kita semua umat-umat beroleh selamat. Dari gedung Gereja Jemaat Sion Buntu Buddha, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dengan penuh kasih dan mengajak saudara-saudara, marilah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah hari Minggu dan memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama dalam rumah Tuhan, namun itu bukanlah penghalang bagi kita untuk beribadah. Kami akan melayani saudara-saudara dalam ibadah ini melalui media televisi yaitu Mamasa TV dan media sosial lainnya. Saudara-saudara juga dapat mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube Marsono Marce. Pelayanan firman dalam ibadah kita saat ini adalah Bapak Pendeta Marsono STH. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian Kidung Jemaat 194 ayat 1 dan 3. Dikau yang bangkit maha mulia. Pertolongan kita di dalam ibadah hari Minggu ini dan peringatan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan,
Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini, dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam kitab Mazmur pasal 133. Mari kita baca berbalasan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita masuk dalam pembacaan hukum kasih. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita merespon pembacaan hukum kasih dengan menyanyikan sebuah kidung pujian Kasih Bapa. Demikian tinggi kasih Bapa.
silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini, namun Allah di dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Bukalah hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian seperti yang Kau ingini. Bukan
Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya yang pada hari raya Paskah ini dipersiapkan dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 10. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman ini, mari kita menyapa Tuhan di tempat kudus-Nya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hari Minggu ini, ketika kami merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu, kami datang dengan ucapan syukur. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, karena sekalipun aktivitas ibadah hanya dapat kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dengan semangat iman menyembah Engkau dengan sukacita. Dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah dan urapilah kami, agar firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tetapi boleh kami mengerti, sehingga dapat kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Masa di rumah terus orang 3 minggu nih. Astaga, bakso. Wih, mau kok. Telepon dulu Olvin deh. Hai, tidak aktif. Gimana ini Olvin? Yes. Iya nih mau pale. Halo, di mana kok? Iya le, di rumah kok juga le. Weh, pergi ke jalan. Pasti malas kok di rumah toh? Ule, masa dilarang kok? Apa kenapa dia? Wih, ya corona ji lagi. Tidak ji, ayo pergi ke jalan. Ayo, masa dimarahi kok? Ya iya, aku cari pa dulu orang. Yo. Hai, siapa main aku aja? Malas kok di rumah. Mau pingkan, mau pale deh. Mana ini pingkan. Oh ini dia. Siapa ini? Halo, di mana kok? Di rumah kak, kenapa? Mengganggu kak main game, Iya le, main game terus kok kau. Weh, pergi ke jalan, pergi makan bakso. Kemana? Nggak boleh kamu orang ke luar. Nggak ji. Nyai, pale. Ke makan bakso mi itu, kutunggu Dian kok. Di mana dek? Di Jembatan Kuning mo. Oh iya, di Jembatan Kuning boleh ah. Iya pale. Yo pale siap-siap kak dulu le. Yo. Yo. Oke.
Akhirnya ada kutemani. Hai siap-siap aman mau kalau mandi, bapak cantik-cantik. Dari mana nih Pingkan? Pingkan. Pergi Miki. Gimana? Makan bakso toh? Oh iya terus balik. Ayo tapi tunggu dulu. Masa mau makan bakso? Ih, banyak uangmu kah? Iyo, ayo Miki, restoran Miki saya lah. Saktir kak balik. Iyo. Iya balik. Lihat kue ini bagus sekali toh. Yetri Anjeli. Pak Pendeta. Yetri sama Pingkan. Mau kok mana ini? Di Mau jalan-jalan pi Pak jalan-jalan, Pendeta. Pak Pendeta. Kenapa kok di luar rumah? Apa bosan Ki di rumah lapar Ki juga ay. Tidak mau tahu leh, bilang dilarang orang keluar-keluar. Tidak. Tidak mau tahu leh. Tidak. Coba lihat kak Bede, lihat kak. Indo kule tidak pakai masker lagi. Aduh, nah disuruh orang pakai masker. Mau kok sakit pale? Ya tidak. Mau suka kalau sakit kole? Ya Tidak tidak Pak Pak Pendeta. Pendeta. Atau mau kok kalau sakit mamak bapakmu? Oh ya tidak oh. Atau kakakmu sama adekmu? Tidak Pak Ay Pendeta. tidak. Ya kenapa kok balik keluar-keluar? Apa malas Ki di rumah? Tidak boleh nakku, orang tidak boleh keluar. Apa untuk kebaikan tak je itu leh. Iya. Toh? Pemerintah itu wakilnya Allah. Kalau bosan kau di rumah, ambil kau Alkitabmu, mau bacai, mak renungan kau tiap hari. Pergi kau jalan-jalan, oh sakit kau, mau kau apa? Nah tahu orang tuamu leh? Tidak. Oh, nak kau pale, ku telepon Jangan, dulu Jangan, bapak. Pak, jangan, jangan. Pendeta, please. Pulang makan, ya pulang makan. Hati-hati kalian Oh, jalan-jalan. berarti lari kau ini leh. Iya. Tidak boleh. Leh, kalaupun harus keluar, pakai kuat masker. Iya Pak. Leh, jadi mau kak mana ini? Iya, pulang. Ya, pulang muka. Wah, tidak boleh orang sih Oh, masa salaman. tidak boleh orang salaman? Angkatnya saja tanganmu Oh, begini. iya, dadah. Dadah. Pulang Pak Leh. Oh, ini mau Pingkan nah. Di mana rumahmu Di mana Pingkan? ke rumah? Di mana rumahku? Di sana ke rumah. Oh iya, pulang muka. Ya. Saudara-saudara, mungkin masih banyak di antara kita yang seperti kedua anak kita tadi. Mereka menganggap bahwa situasi ini biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka menghadapi pergumulan, barulah mereka menangis, berteriak, memanggil nama Tuhan. Situasi yang kita alami saat ini persis sama yang kita baca, khususnya pada ayat yang ke-8. Penderitaan itu membuat mereka sangat-sangat menderita, bahkan dikatakan hampir putus asa. Kedua anak kita tadi yang mempraktekkan lakon ini, mereka putus asa, hanya tinggal di rumah, tidak berbuat apa-apa. Tetapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya mengancam diri mereka sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jika ada di antara saudara-saudara yang juga masih sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, kembalilah ke rumah, lakukanlah aktivitasmu di rumah, dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, gunakanlah masker. Ini anjuran pemerintah. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan mendukung segala anjuran pemerintah dengan sebuah keyakinan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, di mana Ia bangkit dari kematian dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Sehingga sejak kebangkitannya, saudara-saudara dan saya telah memiliki keselamatan itu. Tetapi apakah keselamatan itu sepenuhnya dan seterusnya akan menjadi milik kita? Ini tantangan untuk kita. Bagaimana agar keselamatan itu tetap kita miliki atau tetap menjadi bagian kita dalam kehidupan ini? Kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, akan memberi jawab tentang apakah keselamatan itu tetap ada di dalam genggaman kita atau sebaliknya. Keselamatan itu terlepas dari genggaman kita. Kondisi yang kita alami
sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kebangkitan Tuhan akan memberi keselamatan bagi kita. Saudara-saudara mungkin masih mengingat perenungan kita pada hari Jumat Agung yang lalu tentang ular tembaga, simbol Yesus yang disalib, yang setiap orang yang dipagut ular ketika memandang patung ular tembaga itu akan selamat. Demikian juga firman yang kita dengarkan saat ini. Pengharapan kita kepada Tuhan, iman dan percaya kita kepadanya akan berbuah hal yang baik, yaitu keselamatan, baik hidup dalam dunia ini maupun dan amat terlebih di kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 10 pembacaan kita katakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Bapak Ibu Saudara, mari yakini bahwa Tuhan sanggup mengatasi pergumulan kita saat ini. Kengerian yang terjadi di belahan-belahan bumi ini, kematian-kematian yang terjadi yang disebabkan oleh penyebaran virus corona ini, yakinlah Tuhan mampu menyelamatkan kita. Dan Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan kita. Keselamatan itu dapat kita miliki jika kita mendengarkan Tuhan dan melakukan segala perintah dan kehendaknya. Ia telah menyelamatkan kita dan Dia akan terus menyelamatkan kita sepanjang kita mendengarkan segala apa yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, hindarkan diri kita dari praktek, saya bahasakan, kesombongan iman. Saya tidak takut pada corona ini karena Tuhan ada beserta saya. Lalu dia melakukan apa segala sesuatu sekehendak hatinya, tanpa ia sadari Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan bekerja bukan mengikut kemauan kita, tapi dengan caranya sendiri. Karena itu dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah perintah dan kehendaknya, supaya engkau selamat, supaya kita selamat, supaya kebangkitan Tuhan yang kita peringati di rumah kita masing-masing ini terwujud dalam kehidupan nyata kita, yaitu di mana kita diselamatkan dari ancaman penyebaran virus corona. Tetaplah di rumah, beribadahlah di rumah, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekelilingmu dengan selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui wakilnya di bumi ini, yaitu pemerintah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengaminkannya bersama dengan menyanyikan kidung pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan iman. Kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan ucapan syukur karena Engkau kembali telah menyelamatkan kami dari kungkungan dosa kami melalui kebangkitan-Mu yang kami rayakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan di peringatan hari Paskah ini. Mampukanlah kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan bahkan ikut ambil bagian dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Berkati masing-masing mereka. Jauhkan dari segala macam cobaan dan godaan kehidupan. Amat terlebih hindarkan dari penyebaran virus corona yang sedang mengguncang dunia saat ini. Agar kami terus merasakan keselamatan yang dari Tuhan asalnya. Sehingga hanya Tuhanlah yang senantiasa kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam kehidupan kami. Luputkan mereka Tuhan beserta seisi keluarga, mereka yang menyaksikan dan ikut ambil bagian dalam ibadah ini, agar mereka bersuka cita dalam hidupnya, merayakan hari kebangkitan-Mu, kendati pun harus dilakukan di rumah masing-masing. Tuhan, beri kesadaran kepada kami semua, untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing, agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan Injil atau firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, jika ada di antara saudara-saudara kami yang menyaksikan dan ikut dalam ibadah ini di rumah masing-masing, dimanapun mereka tinggal dan berada, saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, atau sedang ditimpa duka cita, atau sedang bergumul oleh karena beban berat kehidupan mereka, Tuhan, mari Engkau jamah,
Engkau tolong mereka. Nyatakan kuasa dan karya agung-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang tengah berduka Engkau kuatkan, Engkau beri penghiburan, dan yang sedang berbeban berat Engkau topang dengan kasih-Mu, Engkau tunjukkan jalan keluar sehingga boleh mengatasi persoalannya, dan mereka bersuka cita dalam kemuliaan kasih-Mu. Tuhan, kami terus mendukung dan mendoakan pemerintah kami. Perlengkapi mereka Tuhan, beri hikmat, beri kebijaksanaan, agar mereka boleh memikirkan dengan baik apa yang harus dilakukan, sehingga kami boleh keluar dari pergumulan ini. Para medis dan para ahli yang bekerja untuk mencari dan menemukan perawatan dan pengobatan untuk penyakit ini, berkati dan lindungi mereka. Beri akal, pikiran juga hikmat, agar di waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh menemukan perawatan dan pengobatan yang tepat untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan, terima kasih di hari Paskah-Mu ini Engkau melayakkan kami dalam kondisi kami masing-masing untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, mensyukuri kebangkitan-Mu atas karya agung yang Engkau kerjakan bagi kami. Tuhan, berkatilah juga setiap kami, tim pelayanan iman COVID-19 Buntu Buddha ini. Segalanya kami korbankan untuk memberikan pelayanan ini bagi saudara-saudara seiman kami di mana mereka berada dan bagaimanapun keberadaan kami. Berkatilah setiap bentuk pelayanan yang kami berikan. Berkati pribadi-pribadi yang ada di dalam tim pelayanan iman ini, sehingga mereka juga terus diberkati Tuhan, dilindungi dalam hidupnya beserta isi rumah di mana mereka tinggal dan beraktivitas. Berkati Mamasa TV yang dengan setia senantiasa meliput ibadah ini, lalu menyiarkannya untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, sehingga dalam keterbatasan kami, umat-umat-Mu, di rumah kami boleh beribadah melalui penyiaran channel Mamasa TV. Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya, kami senantiasa berserah diri kepadamu Tuhan. Perlengkapi kami, urapi kami dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk melalui hari-hari yang berat ini. Selamatkan kami, angkat kami dari pergumulan ini, sehingga kami boleh keluar dari dalamnya, menjalani hidup dengan penuh sukacita seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Ini pengharapan dan permohonan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa ini, dan terima kami yang berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami satu doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, yang bersama-sama kami mengucapkannya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Sementara persembahan kita dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat 1 sampai 3.
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati Tuhan, kita tiba pada penghujung ibadah kita pada saat ini. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang kita telah dengarkan di dalam ibadah hari Minggu memperingati hari kebangkitan Tuhan kita saat ini. Supaya kita selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga kita diselamatkannya dalam hidup di saat sekarang ini maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang. PKJ 178, mari kita nyanyikan bersama pada ayat yang pertama, Allah mengutus. Saudara-saudara, tetaplah di rumah. Lakukan segala aktivitasmu di rumah. Nyatakan kasih dan iman Tuhan dalam kehidupanmu, di dalam setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Selalulah menjadi pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan.
Demikianlah ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu 12 April 2020 pada saat ini. Doa dan harapan kami tim pelayanan iman COVID-19, kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan yang Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari, dapat mengikutinya melalui channel YouTube Marsono Marce. Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat Paskah. Terima kasih. Cut.